Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farid, mahasiswa Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Nah, di sini saya akan membahas tentang film Inside Out dan akan membahas dari segi perspektif psikologi humanistik itu sendiri. Nah, bagaimana cuplikannya? Ini dia. So, Riley, how was the first day of school? Fine, I guess. Did you guys pick up on that? Sure did. Something's wrong. Signal the husband. Uh-oh, she's looking at us. What did she say? Oh, sorry, sir. No one was listening. Is it garbage night? We left the toilet seat up. What is it, woman? What? I'm joy. This is sadness. That's anger. What? This is disgust. And that's fear. We're Riley's emotions. These are Riley's memories. They're mostly happy, you'll notice, not to brag. I wanted to maybe hold one. What happened? Sadness? She did something to the memory. Is everything okay? I don't know. Take it back, Joy. Trying. Joy, no, Let wait. go. The core memories. No. Can I say that curse word now? What do we do now? Nothing's working. Why isn't it working? We have a major problem. Oh, I wish Joy was here. We can fix this. We just have to get back to headquarters. That's long-term memory. You could get lost in there. Think positive. Okay, I'm positive you will get lost in there. Nah, Inside Out adalah film komedi animasi komputer 3 dimensi Amerika yang rilis pada tahun 2015 dan diproduksi oleh Pixar Animation Studio dan dirilis oleh Walt Disney Pictures. Film ini dibesut oleh sutradara Pete Docter dan kini filmnya dapat disaksikan di Disney Plus. Setelah tayang perdana di Festival Cannes ke-68 pada Mei 18 Mei 2015, film ini menerima beberapa penghargaan diantaranya BAFTA Award, Golden Globe Award, dan Critic Choice Award. Nah, Inside Out mengisahkan tentang seorang gadis bernama Riley, akan tetapi ceritanya tidak hanya berpusat pada Riley, namun pada isi kepalanya yang diwujudkan pada karakter berupa emosi. Nah, emosi yang digambarkan dalam sosok 5 karakter ini yaitu Joy dengan rasa bahagia, sadness, rasa sedih, anger, rasa marah, disgust, rasa jijik, dan fear, rasa ketakutan. Ceritanya bermula ketika Riley yang merupakan gadis periang mengalami guncangan saat keluarganya harus pindah ke San Francisco. Ternyata kehidupan barunya tidak seindah kehidupan lamanya sebelum ia pindah. Riley berusaha untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Namun ada-ada saja hal yang kurang menyenangkan yang membuat dirinya jauh dari kata rasa bahagia. Terlebih ketika saat sadness menyentuh memori-memori inti mengubahnya menjadi sedih. Alih-alih menyelamatkan memori inti Riley agar tetap bahagia, tidak sengaja Joy dan sadness tersedot ke memori jangka panjang Riley dan butuh waktu untuk kembali ke otak Riley yang mereka sebut headquarter. Nah, Joy dan sadness berusaha untuk kembali ke headquarter melewati labirin pikiran jangka panjang Riley. Sementara itu, di headquarter sendiri tersisa anger, yaitu rasa marah, disgust, rasa jijik, dan fear, rasa takut yang mengontrol semua tindakan Riley tanpa adanya joy dan sadness, tanpa adanya rasa bahagia dan rasa sedih. Riley hanya bisa merasakan marah, jijik, dan ketakutan. Pelan-pelan, Island of Personality Riley yang dibangun dari rasa gembira pun runtuh. Seorang psikolog di American University, Natalie Heer, penggambaran emosi manusia dalam film ini memang lebih akurat dibandingkan dengan konsep psikodinamika manusia. Meskipun banyak bagian dalam film yang disutradari oleh Pete Docter ini yang terkesan berlebihan. Dalam film ini, emosi Riley didominasi oleh joy atau rasa bahagia, sang pengendali kebahagiaan. Ketika manusia tidur nyenyak, maka terdapat peluang lebih besar bagi pikiran manusia untuk mempererat kembali kenangan paling penting yang mengendap dalam pikirannya. Nathaniel pun mengungkapkan bahwa film ini telah berhasil menggambarkan cara berpikir manusia dengan sangat akurat. Inside Out menampilkan kenangan tertentu yang dialami Riley sebagai sebuah kesedihan. Padahal sebenarnya dalam kesedihan tersebut juga terdapat sebuah kebahagiaan. Dalam kehidupan nyata, manusia sering mengasah hanya satu memori saja dan mengabaikan memori lainnya.
Akibatnya, emosi yang dihasilkan pun hanya berfokus pada satu jenis emosi saja. Seorang ahli psikologi klinis, Anita Sanz, pun menemukan fakta akurat dalam film ini. Ia mengungkapkan, saat ini masyarakat hanya memiliki terfokus pada satu emosi saja, yaitu kebahagiaan. Orang-orang ingin selalu terlihat bahagia dan mengingat sebuah kebahagiaan yang pernah dialaminya di masa lalu, terutama di media sosial. Padahal mengingat emosi lain seperti kesedihan pun sebenarnya diperlukan untuk membuat sebuah keseimbangan dalam emosi atau dalam diri manusia itu sendiri. Seperti halnya Riley yang merasa bahagia ketika mengingat memori kesedihan yang pernah ia alami. Nah, film ini berdurasi 94 menit dan diperankan oleh Amy Poehler, Phyllis Smith, Bill Hader, Lewis Black, Mindy Kaling, Kathleen Diaz, Kyle MacLachlan, Diane Lane, dan film ini disutradarai oleh Pete Docter. Selain itu, Pete Docter juga menjadi penulis dalam film ini bersama dengan Mac LeFauve dan Josh Cooley. Nah, dalam film ini kita juga akan membahas beberapa hal-hal positif yang bisa kita dapatkan dalam film Inside Out itu sendiri. Nah, bagaimana kisahnya? Ini dia cuplikan filmnya. Emosi adalah energi pendorong manusia. Dalam film ini digambarkan bahwa Riley atau tokoh utama akan bergerak melakukan sesuatu hal apabila emosi tertentu dalam kepalanya menggerakkan tuas kendali. Nah, jika si Anger atau si pemarah ini menggerakkan tuas, maka Riley akan bertindak meledak-ledak yang menunjukkan kemarahan. Nah, sedangkan jika Joy yang mengambil kendali, maka Riley akan bersenang-senang, tawa, dan bersemangat. Manusia dapat bergerak dan beraktivitas membutuhkan energi pendorong. Dan energi pendorong tersebut adalah emosi yang kita rasakan. Kita sehari-hari melakukan sesuatu didorong oleh emosi yang kita rasakan, bukan apa yang kita pikirkan harus kita lakukan. Nah, yang kedua, emosi adalah pesan dari diri kita. Emosi tidak ada yang baik atau negatif. Poin pembelajaran ini adalah poin utama yang ingin ditonjolkan dalam film ini. It's okay to be sad sometimes adalah satu kalimat yang langsung muncul dalam pemikiran ketika menonton film ini sampai selesai. Jadi, bahkan emosi sedih bukanlah sebuah emosi yang perlu disingkirkan dan dijauhi, karena sedih memiliki manfaatnya sendiri. Demikian juga emosi lainnya. Mereka memiliki manfaatnya masing-masing. Emosi sebenarnya membawa pesan dari diri kita sendiri kepada diri kita, yang gunanya adalah untuk membuat kita bertahan hidup di dunia ini. Emosi adalah defense mechanism manusia sejak pertama dilahirkan. Nah, di film ini membantu kita untuk mengerti pesan yang disampaikan oleh masing-masing emosi. Terutama ketika di bagian awal film, ketika Joy memperkenalkan satu persatu kepada emosi di kepala Riley. Fear, ketakutan membuat kita waspada dan melakukan persiapan cukup untuk kita dalam kondisi aman. Disgust atau jijik membantu kita untuk menjauhi hal-hal yang meracuni kita secara fisik, sosial, dan moral. Nah, anger atau kemarahan membantu kita untuk membela diri ketika kita mendapatkan keadilan. Sedangkan sadness atau kesedihan membantu kita untuk merefleksi kejadian yang tidak mengenakan dan membuat kita belajar dari sana. Mampu mendengarkan pesan yang ingin disampaikan oleh emosi kita, membantu kita untuk menjadi manusia yang lebih dewasa dan lebih baik lagi. Apakah kita sudah mendengar pesan apa yang ingin disampaikan oleh emosi kita saat ini? Setiap manusia mempunyai emosi utama. Kalau kita teliti dalam menonton film ini, kita dapat melihat setiap karakter dalam film Inside Out terdapat pemimpin emosi yang berbeda-beda. Setiap pemimpin emosi ini adalah emosi yang duduk di tengah dari ruang kontrol. Hal ini terlihat jelas ketika terjadi percakapan antara Riley dan ibunya dan juga ayahnya di meja makan. Emosi Riley dipimpin oleh Joy, ibunya dipimpin oleh sadness, dan ayahnya dipimpin oleh anger. Hal ini sepertinya mudah untuk terlewatkan oleh orang-orang, tetapi detail sangatlah penting dalam pelajaran kecerdasan emosi. Setiap manusia memiliki tema emosi utama, apakah dirinya seorang yang ceria, mudah marah, sedih, khawatir, dan sebagainya. Inilah yang menyebabkan setiap orang berbeda-beda dengan satu sama lainnya. Ketika kita mampu memahami siapakah emosi pemimpin dalam diri kita, maka kita dapat mengontrol emosi kita dengan baik. Nah, yang keempat,
hati-hati ketika Anger memegang kendali dalam hidup kita. Nah, di film ini, ketika si Joy dan si Sadness terlempar keluar dari ruang kendali, maka tersisa 3 emosi yang mengendalikan diri Riley. Dari ketiga emosi tersebut, Anger yang kemudian menjadi pemimpin dan paling sering mengambil kendali. Tetapi, ketika Anger mulai mengambil alih, kehidupan Riley malah menjadi semakin buruk. Karena sikap yang ditunjukkan Riley selalu meledak-ledak, kasar, dan bermusuhan dengan orang lain. Hal ini juga berlaku bagi kehidupan kita sehari-hari. Seperti yang dibahas pada poin ketiga, Anger diperlukan untuk kita mendapatkan keadilan. Tetapi ketika kita membiarkan Anger mengontrol dalam diri kita terlalu lama, maka Anger akan mulai mengacaukan hidup kita. Mengapa? Karena Anger akan membuat kita senantiasa mengartikan setiap kejadian yang terjadi itu tidak adil pada diri kita. Kita akan lebih mudah menganggap orang lain mengganggu kita, dan kemudian kita akan memunculkan perilaku yang tidak menyenangkan. Pada akhirnya kita akan berkonflik dan dijauhi oleh orang lain. Nah, yang kelima, emosi adalah kacamata kita dalam memandang dunia. Salah satu bagian dalam film yang menarik adalah ketika si Joy dan si Sadness ngobrol soal memori terbaik bagi mereka masing-masing. Ketika mereka membicarakan satu memori, kejadian tersebut menjadi berbeda tergantung dari Joy atau Sadness yang mengingatnya. Hal yang sama terjadi dengan kita sehari-hari. Bagaimana kita mengartikan kejadian atau peristiwa yang terjadi pada diri kita sangat tergantung dengan emosi apa yang kita rasakan. Ketika kita sedang marah, bercandaan teman akan menjadi sebuah hinaan yang tidak dapat ditoleransi. Tapi saat kita bahagia, merasa senang, kita akan cenderung memiliki pemikiran positif dan optimisme pada hal-hal atau pada masalah-masalah yang kita alami. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam mempercayai apa yang kita pikirkan mengenai suatu kejadian. Sadarlah emosi apa yang sedang memegang kendali, dan sadarlah emosi tersebut mempengaruhi bagaimana cara kita memandang satu hal. Oleh karena itu, ada baiknya kita berpikir ulang mengenai suatu kejadian ketika emosi kita berubah, agar kita dapat mengartikan sebuah kejadian dengan lebih netral dan sesuai dengan fakta apa yang terjadi. Nah, jadi kesimpulannya, Inside Out merupakan sebuah film yang sangat luar biasa. Di film Inside Out ini terdapat berbagai macam emosi yang tentu saja merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan seseorang. Ketika kita mampu sadar terhadap emosi yang sedang memegang kendali, kita bisa mengontrol emosi kita. Ketika kita mampu mengontrol emosi kita, maka kita bisa mempunyai hubungan interpersonal yang lebih baik dan pada akhirnya akan mampu mendorong karir kita juga. Tapi ketika kita tidak sadar akan emosi kita sendiri, maka emosi kita lah yang akan mengontrol diri kita, sehingga pada akhirnya kita akan kehilangan kontrol terhadap diri kita. Nah, itulah tadi potongan atau cuplikan film yang kami bahas dalam kacamata perspektif psikologi humanistik. Dan saya Ahmad Farid mohon maaf apabila ada kesalahan atau adanya ketidaksempurnaan dalam video ini, karena sesungguhnya kita hanyalah manusia yang memiliki keterbatasan dan ya intinya manusia itu terbatas lah. Pokoknya tidak ada yang sempurna di dunia ini. Nah, terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menonton film panjangnya lah. Pokoknya bye.